bagaimana hukum kita membangun rumah ibadah untuk agama lain jika posisi kita sebagai pimpinan sebuah perusahaan untuk memperlancar karyawan kita dalam beribadah. Karena saya pernah bertanya dengan salah satu ustaz, jawabnya adalah haram membangun rumah ibadah untuk orang lain. Terima kasih. Selamat datang di podcast Alwi Shihab. Episode ini merupakan rekaman tanya jawab pada sesi kompetensi pribadi Islam yang disampaikan oleh Profesor Alwi Shihab pada program internasional peningkatan kapasitas guru madrasah dan pesantren dalam literasi keagamaan lintas budaya. Agar Anda mendapatkan pemahaman yang komprehensif, pastikan juga untuk mengakses episode-episode lainnya dari podcast Alwi Shihab ini. Itulah yang saya katakan bahwa kita perlu membaca konteks sejarah sehingga jangan kita ikut pandangan-pandangan ulama yang disampaikan pada saat-saat hubungan antara umat Kristen dan umat Islam itu tidak harmonis. Saya beri contoh bahwa pada masa-masa Perang Salib, itu pertempuran 200 tahun kurang lebih antara umat Kristen dan umat Islam. Kira-kira apa yang diharapkan dari umat Islam maupun umat Kristen, apa yang diharapkan dari mereka untuk memberikan pandangan terhadap satu dengan lainnya. Ini dia lagi bermusuhan. Nah, karena dia lagi bermusuhan, segala sesuatu jangan dekat. Ada tokoh yang sangat berpengaruh pada masanya dan sampai sekarang masih mempunyai pengikut. Mungkin termasuklah yang mengharapkan itu adalah Ibnu Taimiyah. Jangankan dia membangun gereja, dia tidak boleh, artinya fatwanya itu orang Islam tidak boleh ikut merayakan keramaian pada masa hari Natal. Walaupun membawa trompet pun haram. Kenapa fatwa itu keluar? Karena fatwa itu keluar pada masa peperangan, pada masa permusuhan. Nah, kita harus pandai untuk melihat konteks. Kenapa Nabi mengeluarkan perjanjian dengan kelompok Kristen dan mengatakan bahwa umat Islam diharapkan untuk membantu saudara-saudaranya umat Kristiani membangun gereja, dan itu bukan hutang, tapi itu adalah kewajiban sebagai saudara. Jadi mau dengar ulama atau mau dengar Nabi? Pada waktu Nabi mengeluarkan pandangan demikian, keadaan umat Islam dan umat Kristen itu baik. Bahkan delegasi Najran Kristen waktu minta izin untuk melakukan ibadah, dipersilahkan masuk ke masjid. Tentu pada masa perang, hal itu tidak mungkin terjadi. Nah, dari itu kita perlu untuk mengetahui konteks, bukan saja konteks Al-Quran, karena dari itu kita perlu mengetahui asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Umpamanya ada ayat yang mengecam satu kelompok, kita mesti telusuri. Ini ayat turun karena apa? Nah, kalau dalam keadaan perang pada waktu ada beberapa kali peperangan di masa Nabi antara orang Yahudi dengan orang komunitas Muslim. Kenapa terjadi? Karena ada penyimpangan-penyimpangan dari kelompok Yahudi sehingga Nabi tidak mau membiarkan orang menyimpang dalam rangka menjamin keselamatan masyarakat di Madinah, bahwa sebagian dari kelompok Yahudi bersekongkol dengan
musuh Islam yang ada di Mekah dan berusaha untuk memerangi Nabi. Di perang Khandak itu ada kelompok Yahudi yang berusaha untuk membuka jalan bagi orang-orang musyrik dari Mekah untuk memerangi pasukan Nabi. Padahal mereka menyatakan bahwa mereka itu bagian dari penduduk Madinah. Jadi kembali lagi bahwa kalau mau mengikuti apa yang diberikan petunjuk oleh Nabi Muhammad, maka boleh saja. Di Ambon sering terjadi orang-orang Islam membantu teman-teman dari Kristiani untuk membangun masjid. Membangun gereja. Dan sebaliknya juga begitu. Karena apa? Baik masjid maupun gereja adalah tempat orang beribadah, bukan tempat orang berkelahi. Jadi orang mau beribadah, mau mendekatkan diri kepada Tuhan, patut untuk kita bersama-sama membantu. Itulah salah satu poin yang ditandatangani oleh Nabi dengan kelompok Najran Kristen yang menyatakan bahwa istri seorang Muslim yang ahlul kitab tidak boleh dipaksa. Dan kalau ada rencana pembangunan gereja, maka orang Muslim dianjurkan untuk membantu dan bantuannya itu tidak boleh dianggap sebagai hutang. Sangat toleran. Ulama berikutnya datang mau menganulir itu, kita harus melihat kenapa dia mengeluarkan fatwa itu. Jadi anjuran saya, ikuti Al-Quran, ikuti hadis. Itu petunjuk Nabi. Aku akan tinggalkan dua hal apabila kalian, wahai umat Islam, berpegang teguh kepada dua ini, maka kalian akan selamat. Quran dan sunnah atau keteladanan Nabi. Apa yang Nabi berikan kepada kita sebagai keteladanan, itulah yang kita pegang. Kalau ada ulama yang lain mengatakan hal yang bertentangan atau tidak sejalan, mungkin ada alasannya karena konteks perang, maka kita harus kembali kepada Nabi. Apalagi kita di Indonesia ini nggak ada konteks perang antara Islam dan agama lain.